Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya Abigail Timothy Borisyan dari kelas 7B, siswa SMP RK Bintang Timur Rantau Prapat, akan membagikan video pembelajaran agama Katolik yang berjudul Yesus Peduli Terhadap Penderitaan Sesama. Sebelum menonton video ini, bantu saya untuk like, komen, subscribe, dan membagikan kepada teman yang lain. Selamat menyaksikan. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan. Hadirlah di tengah-tengah kami hari ini, agar kami mampu untuk menangkap dan memahami kehendak-Mu, agar kami dapat meneladan sikap baik-Mu terhadap sesama. Buka hati dan pikiran kami ya Yesus, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Yesus yang baik, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan sehari-hari, ternyata untuk berbuat baik tidak selalu mudah. Sering ada hambatan, entah dari diri sendiri maupun dari orang lain. Akibatnya, hal ini membuat orang menjadi bersikap tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap sekitarnya, karena tidak ingin direpotkan dengan berbagai hal, termasuk tidak peduli pada sesama yang menderita. Akhirnya, banyak keprihatinan dalam masyarakat disebabkan oleh sikap tidak peduli warga masyarakat terhadap sesama dan lingkungannya. Sikap kurang peduli lebih banyak disebabkan oleh sikap egois, yakni ketika seseorang tidak lagi memikirkan nasib sesamanya dan lebih memikirkan dan mementingkan diri sendiri. Sikap peduli terhadap sesama tidak mungkin tumbuh dengan sendirinya tanpa membiasakan diri. Kebiasaannya itu perlu dipupuk sejak dalam keluarga, sekolah, dan akhirnya dalam masyarakat. Pada pelajaran kali ini akan belajar untuk menemukan manfaat sikap peduli terhadap sesama, terlebih yang menderita, sehingga tercipta masyarakat yang diinginkan bersama sekaligus mendorong kita untuk mengembangkan sikap peduli terhadap sesama. Yakni ketika seseorang tidak lagi memikirkan nasib sesamanya dan lebih memikirkan dan mementingkan diri sendiri. Sikap peduli terhadap sesama tidak mungkin tumbuh dengan sendirinya tanpa membiasakan diri. Kebiasaannya itu perlu dipupuk sejak dalam keluarga, sekolah, dan akhirnya dalam masyarakat. Pada pelajaran kali ini akan belajar untuk menemukan manfaat sikap peduli terhadap sesama, terlebih yang menderita, sehingga tercipta masyarakat yang diinginkan bersama sekaligus mendorong kita untuk mengembangkan sikap peduli terhadap sesama, terutama yang menderita dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, ada cukup banyak orang saat ini bersikap kurang peduli terhadap mereka. Kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan cacat. Sikap egoisme begitu kuat. Terdapat kecenderungan seseorang tidak lagi memikirkan sesamanya. Mereka lebih memikirkan dan mementingkan diri sendiri. 1. Orang yang memiliki sifat peduli pada sesama biasanya memiliki ciri-ciri peka terhadap keadaan sesama di sekitarnya. Mudah dan ringan tangan untuk membantu sesama yang menderita.
tak mudah egois, dan dalam banyak hal mudah tergerak hatinya untuk menolong orang lain yang membutuhkan bantuan, tidak malu ataupun canggung untuk menolong dan membantu sesama yang menderita. 2. Sebagai murid Kristus, kita semua juga diundang untuk terus belajar taat kepada kehendak Bapa dan misteri kehendaknya. Ini dapat kita lakukan dengan taat kepada surat hati yang benar. Demikian yang saya bisa bagikan. Semoga dapat berguna. Terima kasih. Sampai jumpa. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live.